Bismillah, sesudahnya kita mengajak ke PSAK 6, yaitu tentang aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh satu entitas untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap memiliki peranan penting dalam operasional perusahaan karena dapat menghasilkan pendapatan dan manfaat ekonomis bagi perusahaan. PSAK 6 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap. PSAK 6 berlaku untuk semua entitas yang memiliki aset tetap, baik entitas komersial maupun entitas nirlaba. Kemudian definisi aset tetap. Berdasarkan PSAK 6, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang 1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Dan yang kedua syaratnya, diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Ya, itu dua syarat definisi aset tetap. Aset tetap dapat berupa tanah, bangunan, dan infrastruktur. Dua, mesin dan peralatan transportasi, peralatan kantor dan perlengkapan, aset biologis, hak-hak istimewa seperti hak paten, hak cipta, dan hak merek dagang. Kemudian pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui ketika memenuhi kriteria berikut. 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dapat mengalir ke entitas. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Biaya perolehan aset itu meliputi 1. Harga perolehan. Yang kedua, biaya langsung yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Dan yang ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Pengukuran aset tetap. Aset tetap diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap kemudian diamortisasi selama masa manfaat aset tersebut. Masa manfaat aset adalah periode waktu yang diharapkan aset tersebut dapat digunakan oleh entitas. Masa manfaat aset tetap ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, dan hukum. Kemudian penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi sistematis biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Penyusutan dilakukan untuk mencerminkan penurunan manfaat aset tetap atau untuk mencerminkan penurunan manfaat ekonomis aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis aset tetap. Metode penyusutan yang umum digunakan adalah metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. Kemudian penghentian aset tetap, yaitu aset tetap dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dijual, ditukarkan, atau dihentikan penggunaannya. Atau yang kedua, syarat dihentikannya adalah aset tersebut tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Nah, pada saat aset tetap dihentikan pengakuannya, entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian dari penghentian aset tersebut. Keuntungan atau kerugian dari penghentian aset tetap itu dihitung sebagai selisih antara jumlah aset tetap yang tercatat dan hasil bersih dari penjualan atau pelepasan aset tersebut. Yang kemudian pengungkapan aset tetap. Entitas harus mengungkapkan informasi berikut dalam laporan keuangannya. 1. Nilai tercatat aset tetap. 2. Penyusutan aset tetap. Ketiga, akumulasi penyusutan aset tetap. Yang keempat, masa manfaat aset tetap. Yang kelima, metode penyusutan yang digunakan. Dan yang keenam, informasi lainnya yang diperlukan untuk memahami aset tetap dari satu entitas. Jadi kesimpulannya, PSAK 6 itu dibuat untuk mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap.